Selamat datang kembali teman-teman di channel ini, dimana dalam seri video kali ini kita akan membahas kembali seorang filsuf yang hebat, yang kita bisa banyak belajar dari pemikiran-pemikiran mereka yang boleh dikatakan abadi. Nah, siapakah yang akan kita bahas hari ini? Dia adalah seorang tokoh yang penting dalam sejarah filsafat dan politik. Namanya adalah Marcus Tullius Cicero. Dia adalah seorang orator yang ulung, dia seorang filsuf dan sekaligus negarawan Romawi yang mengabdikan hidupnya untuk memperjuangkan kebebasan, keadilan, dan kebajikan. Baiklah teman-teman, kita kenali dulu siapa sebenarnya Cicero. Marcus Tullius Cicero itu nama lengkapnya. Dia lahir tahun 106 sebelum Masehi di Arpinum, sebuah kota kecil di Republik Romawi. Cicero berasal dari keluarga kelas menengah, tapi kecerdasannya luar biasa, dan itu membuat dia kemudian bisa menukik dalam puncak karir politik dan intelektual. Teman-teman, Cicero ini dikenal sebagai salah satu orator terbaik dalam sejarah. Orator seperti teman-teman tahu, kalau di Indonesia kita mengenal Insinyur Soekarno itu ya. Nah, Insinyur Soekarno itu juga banyak belajar dari Cicero ya, karena dia Soekarno banyak sekali menghabiskan waktunya di masa muda membaca buku-buku Yunani kuno, khususnya para sofis. Nah, salah satunya adalah Cicero. Nah, pidato-pidato Cicero ini seringkali menjadi senjata untuk melawan korupsi dan tirani. Namun teman-teman, Cicero bukan hanya seorang politikus. Dia juga seorang filsuf yang banyak menulis tentang tema-tema seperti moralitas, kebajikan, dan cara untuk menjalani hidup yang baik ya. Layaknya para filsuf pada masanya ya. Nah, bagi Cicero, filsafat itu bukan hanya untuk kepentingan atau diskusi akademis. Filsafat juga merupakan panduan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Itu pandangan Cicero. Baik, sekarang kita coba menengok seperti apa filsafat Cicero tentang kebajikan dan keadilan. Cicero percaya bahwa kebahagiaan yang sejati hanya bisa dicapai dengan hidup yang sesuai, selaras dengan kebajikan. Cicero ini memang menggabungkan pemikiran filsafat stoikisme, kemudian digabungkan dengan epikureanisme ya, dan platonisme. Jadi pemikiran epikurean, pemikiran para pemikir stoa, stoik, dan Plato dia gabungkan. Jadi ketiga pemikir itu tidak sendiri-sendiri ya diikuti, tetapi digabungkan, dikombinasikan. Kita sudah mempelajari ketiganya di video-video awal ya, tentang Epicurus, Plato, dan Stoa. Nah, salah satu ajaran yang terkenal adalah dari Cicero adalah dia berkata keadilan adalah kebajikan yang paling agung. Tanpa keadilan, semua kebajikan yang lain tidak ada artinya. Kan kebajikan itu ada macam-macam ya teman-teman. Ada keberanian, kemudian ada kebajikan itu sendiri ya, kemudian lalu ada keadilan ya. Nah, tapi tanpa keadilan, kebajikan yang lain ini itu kemudian tidak ada gunanya. Bagi Cicero, tugas manusia itu adalah memperjuangkan keadilan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk masyarakat. Dia lantas menekankan pentingnya
hukum dan moralitas sebagai pondasi yang menjamin keadilan sehingga terciptalah kehidupan yang baik. Nah, teman-teman, Cicero itu tidak mudah juga hidupnya ya. Sebagai seorang politikus, dia tentu menghadapi tantangan yang besar di masa Romawi. Dia hidup di masa ketika Republik Romawi diambang kehancuran akibat korupsi, perang saudara, dan ambisi pribadi para pemimpinnya. Nah, Cicero lalu menggunakan kemampuan oratorinya ya, kemampuan berorasinya untuk melawan ancaman-ancaman tirani. Termasuk dia juga menggugat konspirasi Catiline ya, semacam skandal di masa itu, di mana Cicero ini kemudian memainkan peran utama untuk menggagalkan rencana kudeta. Nah, tetapi begini, keberanian Cicero ini kadang atau bahkan seringnya tidak selalu diterima dengan baik. Ketika Julius Caesar naik ke puncak kekuasaan, Cicero justru menjadi sasaran tembak politik. Akibatnya, hidup Cicero berakhir tragis. Pada tahun 43 sebelum Masehi, Cicero dieksekusi atas perintah sekutu politiknya, teman politiknya yang bernama Mark Antony. Tetapi dalam kematiannya bahkan kata-kata Cicero itu tetap hidup dan terus menginspirasi. Nah, dari Cicero kita bisa banyak belajar, teman-teman. Setidaknya saya pribadi menemukan 3 hal. Saya belajar bahwa dari Cicero ya, bahwa kekuatan kata-kata ternyata bisa mengubah dunia. Oh, kok bisa? Jadi kalau kita lihat dari kisah Cicero, dalam pidato dan tulisannya, Cicero itu membuktikan bahwa ide-ide yang disampaikan dengan jelas dan dengan tegas bisa mempengaruhi gerak sejarah, bahkan arah suatu bangsa. Itu terbukti juga kan di negara kita, teman-teman, bagaimana kemerdekaan kita ini nggak bisa dilepaskan dari orasinya Insinyur Soekarno yang menggemari Cicero. Kemudian pelajaran kedua dari Cicero adalah moralitas harus mendasari semua tindakan. Jadi baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan publik, yang namanya integritas adalah yang paling penting, karena itu mendasari segalanya berjalan dengan adil. Kemudian ketiga, saya belajar dari Cicero pentingnya pendidikan dan kebijaksanaan. Bagi Cicero, belajar adalah salah satu cara terbaik untuk memperbaiki diri dan masyarakat. Nah, ada salah satu kutipan yang saya senang dari Cicero yang cukup relevan untuk kita hari ini. Kutipannya begini: kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dijalani sesuai dengan kebajikan. Nah, itulah teman-teman kisah mengenai Cicero. Cicero adalah bukti bahwa meskipun dunia penuh dengan ketidakadilan dan konflik, suara satu orang yang berkomitmen pada kebenaran dan kebajikan bisa loh membuat perbedaan. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah filsafat Cicero tentang kebajikan dan keadilan ini bisa menginspirasi teman-teman untuk mengubah dunia? Tulis di kolom komentar. Saya rasa sudah cukup pembahasan kita mengenai Cicero. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan diskusi-diskusi filsafat tentang para filsuf hebat lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Tetap berpikir kritis.